Halo guys, kalian tahu gak sih kalau remaja itu sering banget loh mengalami konflik dalam dirinya? Atau bisa disebut krisis identitas. Pada masa transisi yang dialami anak ketika menuju pendewasaan, perkembangan yang melibatkan emosi ini ada kemungkinan untuk mempertanyakan tujuan hidupnya. Nah, stay tune terus ya guys, kita bahas secara tuntas. Sebelum itu, klik dulu tombol like and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dari YouTube Poppy Amalia Channel. Istilah krisis identitas atau identity crisis pertama kali dipopulerkan oleh seorang psikoanalis sekaligus psikolog perkembangan bernama Erik Erikson. Teori mengenai krisis identitas lahir karena Erikson percaya bahwa hal ini merupakan masalah kepribadian yang sering dihadapi banyak orang dalam hidupnya. Pernahkah Anda atau bahkan anak mengajukan pertanyaan pada diri sendiri mengenai siapa saya sebenarnya? Apa tujuan saya hidup? Apa manfaat yang bisa saya berikan dalam hidup? Proses pembentukan identitas pada remaja adalah salah satu bagian penting dari kehidupan seseorang. Apalagi identitas akan terus berkembang dan berubah selama menghadapi kondisi, situasi maupun tantangan baru. Dalam tahap perkembangan remaja, krisis identitas pada remaja pun adalah sebuah konflik dalam diri yang memang bisa muncul dalam hidup. Sebenarnya, hal yang normal untuk mempertanyakan mengenai keberadaan dan kepentingan dalam hidup ini. Namun, ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah mulai masuk dan mempengaruhi pikiran serta kehidupan, tandanya ia telah mengalami krisis identitas pada remaja. Banyak nih yang bertanya ke Poppy Psikolog, kenapa krisis identitas pada remaja bisa terjadi? Tetap stay ya, jangan pindah channel lain dulu. Masalah kepribadian ini bisa terjadi pada siapapun, terlepas dari berapa usianya dan apa latar belakang kehidupannya. Masa remaja merupakan transisi yang bisa dibilang cukup krusial karena ada berbagai hal untuk dipelajari. Dimulai ketika masa puber sehingga terjadi perubahan fisik, ada kemungkinan anak akan merasa tidak nyaman atau tidak percaya diri dengan hal tersebut. Apalagi kalau ia tidak menghadapi masa adaptasi yang baik, maka bisa terjadi tahap awal krisis identitas pada remaja. Mayoritas penyebab krisis identitas pada remaja berasal dari tekanan hidup, sehingga mengakibatkan stres dan depresi. Hal-hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya krisis identitas yang perlu diketahui orang tua adalah: yang pertama, masalah akademik. Yang kedua, tekanan karena pergaulan. Yang ketiga, perceraian orang tua. Yang keempat, mengalami peristiwa yang traumatis. Yang kelima, kehilangan orang yang dicintai. Yang keenam, kehilangan pekerjaan. Yang ketujuh, masalah mendalam lainnya. Hampir semua masalah tersebut sedikit banyak dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari, termasuk dapat memengaruhi cara remaja melihat dan menilai dirinya sendiri. Nah, berikut solusi jika Anda mengalami krisis identitas. Yang pertama, bantu anak untuk menentukan hal yang dia suka. Yang kedua, berikan pertanyaan dibanding tuntutan. Yang terakhir, biasakan untuk mengambil keputusan bersama. Orang tua perlu tahu bahwa kunci utama ketika anak mengalami krisis identitas adalah mampu melepaskan semua beban yang tertahan di pikiran dan diri terlebih dahulu. Sebab, terkadang persepsi orang lain tanpa sadar mempengaruhi perilaku. Ingat, setiap orang punya kemampuan dan keterbatasan masing-masing yang membedakan dengan orang lain. Jangan lupa untuk selalu mencari kebahagiaan sebagai makanan untuk hati dan pikiran. Akhir kata, jangan lupa like and subscribe. Semoga video ini membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang
lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga, secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada. Sadarkah Anda keakurasian kalimat manusia itu cuma 10%. Sisanya 90% adalah ekspresi wajah, kemudian body language, baru kata-kata. Berarti kalau orang bicara atau kawan Anda bicara, perlu Anda perhatikan adalah ekspresi wajahnya dibanding dengan kalimatnya. Karena kalimat manusia cenderung untuk menyenangkan orang lain, sehingga perasaannya ditutupi dan juga apa yang dipikirannya. Oleh sebab itu, sebagai seorang penjual, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, siapapun juga penting untuk mempelajari ekspresi wajah manusia. Maka pembahasan kita fokus kepada micro expression.